Halo anak-anak, selamat pagi, good morning. Anak-anak, hari ini kita akan mulai bahasa Inggris. Untuk anak-anak, jika ada buku ini, bisa juga menggunakan buku ini, ya, sebagai panduan. Tapi kalau tidak ada, atau masih belum ada, nggak apa-apa. Nah, hari ini kita akan belajar dari lesson 1, ya, dengan temanya I have many friends. Dan di sini ada subtemanya. Yang pertama itu using have and has. Jadi kita akan fokus menggunakan have dan has. Oke. Nah, sebelum itu kita perlu ini ya, menghafal kosakata dulu nih, mini dictionary. Nah, anak silakan dilihat ada 4 kosakata di sini. Anak-anak harus hafalkan ya. Kita per minggu ada hafal kosakata. Yang pertama, ulangi setelah saya ya. Ulangi setelah ser. Near. Sekali lagi, near. Nah, artinya dekat. Sekali lagi ya, near. Oke, yang kedua, proud. Sekali lagi, ulangi, proud. Ya, proud. Artinya bangga. Berikutnya ada son. Sekali lagi, son. Oke, next ada daughter. Bacanya bukan daughter ya. Ini bukan seperti itu, tapi bacanya daughter. Daughter. Coba ulangi lagi. Daughter. Oke. Dihafalkan ya. Ada near, ada proud, ada son, dan daughter. Ingat nih. Oke, next kita lanjutkan ke materinya ya. Jangan lupa siapkan buku tulis dan juga alat tulisnya ya, biar anak-anak juga bisa sekalian belajar dengan aktif. Oke, materinya ada have dan has. Have dan has, apa sih artinya have dan has? Artinya itu mempunyai atau memiliki, sama ya artinya ya. Have dan has itu sama, tapi beda penggunaannya. Di mana bedanya? Kita lihat di sini. Nah, untuk have ini digunakan kalau subjeknya itu ada I, you, they, dan we. Sedangkan untuk has, subjeknya itu harus she, he, ataupun it. Ingat ya, subjek, masih ingat kan subjek kan? Di semester lalu atau di kelas 4 kemarin, kita sudah belajar tentang subjek apa aja. Ada I, you, they, we, she, he, dan it. Oke, nah penggunaan has dan have di sini, kita perlu perhatikan subjeknya. Contoh nih, ada I, oh berarti kalau I menggunakan have. I have, misalkan, I have a pen gitu, atau you have a pen, they have a pen, we have a pen. Jadi kalau subjeknya ini menggunakan have ya. Nah, sekarang untuk has nih. Untuk has, subjeknya itu she, he, atau it, atau gender atau jenis kelaminnya. Kalau dia laki-laki menggunakan has, dia perempuan juga menggunakan has. Jadi misalkan ada she has a long hair, dia punya rambut panjang. She has a pen, dia punya buku. She has a book. Atau he has a book, he has a pen. Jadi she dan he menggunakan has ya. Atau kalau misalkan nama nih, misalkan ada Andi. Andi masuk yang mana? Kalau Andi itu laki-laki berarti masuk ke he ya. He. Jadi Andi has, nah apa itu? Andi has a book. Andi punya buku. Atau Sinta has a book. Sinta punya buku. Jadi ingat ya, have dan has itu artinya sama. Artinya itu mempunyai, memiliki, atau punya. Tapi beda penggunaannya ya. Kalau have itu khusus untuk I, you, they, we. Kalau has itu khusus untuk has itu khusus untuk she, he, ataupun it gitu. Sekali lagi diingat ini ya, kita perlu ingat ini biar kita nanti bisa lebih mudah untuk ke materi berikutnya. Next, nah ini nih ada formnya, ada bentuk terumusnya. Nah rumusnya ada 3 di sini yang bisa dipakai. Pertama affirmative form, negative form, and interrogative form. Apa sih artinya affirmative? Affirmative form itu bentuk yang jenisnya positif. Gitu. Kayak tadi tuh, I have a book. Itu bentuk positif tuh. I have a pen. I have a car. Lanjut. Yang negative form. Nah, negatif ini artinya yang bentuknya itu tidak. Misalkan, tadi kan kalau positif, saya punya buku.
Nah, negatifnya itu saya tidak punya buku. Jadi kalau negatif itu yang tidak ada. Tinggal menambahkan don't atau doesn't. Ya, ingat rumusnya nih. Yang positif rumusnya subject ditambahkan have atau has ditambahkan dengan object. Kemudian yang negatif nih, subject ditambahkan don't atau doesn't tambahkan have dan juga object. Terakhir nih yang ketiga, ada interrogative form. Itu artinya adalah tanda tanya, kata tanya ya, kalimat bertanya. Tadi kan kalau positif, saya punya pen. Kalau negatif, saya tidak punya pen. Yang bertanya, apakah saya punya pen? Nah, itu dia. Jadi rumusnya do atau does, dan kemudian subject, have, dan juga object. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Jadi anak-anak silakan perhatikan dengan baik biar paham. Yang pertama, affirmative form atau bentuk yang positif. Rumusnya apa? Subject, ini ya, sertandai ya, subject, have atau has, kemudian object. Dihafal nih ya, kalau bisa tulis rumusnya. Nah, kita coba contohnya. I have a big house. Nah, ini bentuknya nih. I itu subjeknya, have ini dia. Ya, kemudian objeknya apa? A big house. I have a big house. Apa artinya I have a big house? Saya punya rumah yang besar. Betul. Contoh lagi berikutnya yang menggunakan has nih. She has a big house. Dia punya rumah yang besar. Ingat ya, penggunaan has berarti khusus untuk she dan he. Kalau untuk have bisa pakai subjeknya bisa I, you, they, we. Mudah ya. Kalau masih bingung, bisa diputar lagi. Ulang untuk part yang ini. Kita lanjutkan lagi ya. Ini bentuk positifnya ya. Kita next ke bentuk negatifnya. Negative form. Silakan ditulis juga. Ditulis rumusnya. Yang pertama apa? Subjeknya ditambahkan dengan don't atau doesn't have. Tambahkan dengan object. Nah, di sini ada don't dan doesn't. Nah, don't ini khusus untuk yang ini nih. Khusus untuk yang I, you, they, we. Itu kalau don't ya. Sedangkan doesn't itu khusus untuk she, he, dan it. Nah, di sini kenapa berubah ada have? Nah, tadi kan saya bilang she pakai has. Kenapa kok di sini she pakai have? Nah, dia berubah karena menggunakan doesn't di sini. Ingat ya. Nih, ada doesn't di sini sehingga has yang tadi di sini berubah menjadi have. Ada perubahan bentuk ya. Tadi yang awalnya itu has, ini khusus untuk yang she, he, it ya. Khusus untuk yang she dan he. Yang tadi awalnya itu have, has, berubah menjadi have kalau dia menjadi kata yang negatif dan juga kata tanya. Ya. Tadi kan kalau positifnya she has a big house. Dia punya rumah yang besar. She has. Nah, berubah ke bentuk negatif. Dia tidak punya rumah. Jadi kalimatnya she doesn't have a big house. Bisa. Di sini have digunakan untuk semuanya bisa. Karena ada perubahan. Ya, ingat rumusnya subject, don't atau doesn't, have, dan object. Tinggal kita teliti aja nih, teliti. Kalau dia she atau he, kita pakai doesn't. Kalau dia bukan itu, kita pakai don't. Itu dia. Bisa? Next, kita lanjut ke yang ketiga. Bentuk tanya. Kalimat tanya. Tadi kan yang pertama positif, saya punya rumah. Yang kedua negatif, saya tidak punya rumah yang besar. Yang ketiga sekarang, Do I have a big house? Apakah saya punya rumah yang besar? Nah, itu dia kalimat bertanya. Rumusnya apa? Ini dia. Ayo. Diingat rumusnya ya. Ada do atau does. Kemudian subject. Ada have dan juga object. Diingat ya. Ditulis. Do atau does. Ingat. Penggunaan do khusus untuk I, you, they, we. Penggunaan does khusus untuk she dan he atau it bisa juga. Jadi anak-anak tinggal ingat aja konsepnya. Kalau dia do berarti I, you, they, we.
Kalau dia does berarti she, he, it. Ya. Sama tadi kayak have dan has kalau dikalian positif ya. Kalau have berarti are, you, they, we subjeknya. Kalau has berarti she, he, it. Nah, ini pertanyaannya, contohnya. Do I have a big house? Apakah saya punya rumah yang besar? Jawabnya ada dua nih. Kalau benar punya yang besar rumahnya, yes, I do jawabannya. Yes, I do. Artinya saya punya rumah yang besar. Tapi kalau jawabannya bukan rumah yang besar, saya tidak punya. Apakah saya punya rumah yang besar? Jawabannya, kalau dia, oh maaf, ini bukan yes ya. Ini harusnya no di sini. Ini saya ganti ya. No. Kalau negatif berarti no. Bukan yes. Serulangi pertanyaannya. Kalau pertanyaannya, apakah kamu punya rumah yang besar? Jawabannya, ya, saya punya. Berarti, yes, I do. Kalau nggak punya, no, I don't. Ini bukan do juga ya, maaf, saya salah tulis. Ini don't harusnya. Don't. Oke, sama. Ini juga bukan does, tapi ini doesn't. Ini S, ini N, ini T. Oke, ingat ya. Pokoknya anak-anak ingat aja nih, kalau dia she atau he, pasti pasangannya adalah doesn't. Kalau dia I, you, they, we, pasangannya adalah don't. Kalau dia negatif ya. Contoh pertanyaannya, apakah dia punya rumah yang besar? Iya, dia punya. Berarti yes, she does. Kalau dia nggak punya, no, she doesn't. Itu ya. Oke, lanjut lagi ya. Kita lanjutkan. Nih contohnya. Contoh. Ayah saya punya mobil baru. Bahasa Inggrisnya, my father bla 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 a new car. Coba menurut anak-anak apa jawabannya nih? Pakai has atau have? Coba perhatikan. My father jawabannya apa? Bla 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 a new car. Jawabannya has atau have? Silakan dijawab. Siapa yang jawab have? Dan siapa yang jawab has? Jawaban yang betul adalah my father. Apa nih? Has ya, jawabannya has ya. Kenapa has? Karena subjeknya adalah laki-laki atau he. Jadi, my father has a new car. Mudah ya? Lanjut, contoh yang kedua. Mereka punya banyak buku. Bahasa Inggrisnya, they bla 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 many books. Nah, apa jawabannya? Have atau has? Ingat, perhatikan subjeknya. They tadi apa? Have atau has? Siapa yang jawab have? Dan siapa yang jawab has? Jawaban yang benar adalah they. Apa ini? Ya, ini dia ya, betul. Have jawabannya. They have many books. Mereka punya banyak buku. Kenapa jawabannya have, sir? Karena subjeknya itu they. Tadi kan kita sudah tahu. Kalau ada subjek I, you, they, atau we, sudah pasti jawabannya adalah have. Sedangkan kalau dia she, he, it, pasti has. Oke? Bisa? Lanjut, contoh lagi nih. Jenny memiliki rambut yang panjang. Oke, bahasa Inggrisnya, Jenny bla 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 a long hair. Apa jawabannya? Have atau has? Sudah pasti ya, ini adalah subjeknya Jenny, berarti perempuan. Otomatis kalau dia positif, jawabannya adalah apa? Has. Betul. Jenny has a long hair. Jenny punya rambut yang panjang. Oke, sampai di sini contohnya. Sekarang kita lanjut ke tugasnya. Siapkan buku tulisnya. Silakan anak-anak tulis ini. Ada 10 soal. 5 soal yang pertama, anak-anak menentukan jawabannya have atau has ya. Silakan ditulis. Number 1, number 2, 3, 4, and 5. Nanti anak-anak bisa di-pause dulu. Silakan tulis di bukunya ya nanti. Number 1, 2, 3, 4, 5. Oke, lanjut. Tugas berikutnya. Untuk yang kedua, change the sentences into
affirmative, negative, and interrogative form. Yang berikutnya adalah anak-anak mengubah bentuk menjadi sesuai simbolnya. Misalkan contoh nomor 6 ini ya. Nomor 6. She has many good friends ya. Ini bentuk awalnya. Sekarang kita mau ubah ke bentuk bentuk interrogatifnya. Pertanyaannya berarti kita ubah menjadi pertanyaan. Jawabannya yang benar adalah does she have many good friends? Nah, ini dia jawaban yang betul. Anak-anak tinggal ikuti aja tadi rumusnya seperti apa, ya. Makanya tadi saya bilang perhatikan rumusnya seperti apa, biar anak-anak tahu menjawabnya. Sekarang nomor 7 nih, silakan ubah lagi bentuk ke pertanyaan juga. Nomor 8 ubah bentuk ke bentuk positif atau affirmative. Yang ke-9 ubah bentuk ke bentuk pertanyaan lagi, interrogatif. Dan yang ke-10 ubah ke bentuk negatif. Oke, bisa? Ingat, ada 10 soal. Soal yang pertama, anak-anak hanya menentukan have atau has. Soal yang kedua, anak-anak mengubah bentuk kalimatnya. Oke, bisa? Nanti di pause juga ini ya untuk menulis di buku kalian. Berikutnya, nah, kerjakan di buku tugas. Jangan lupa tuliskan nama, tuliskan kelas, dan juga tanggal hari ini. Kemudian difotokan dan dikirim di WA Sir ya. Ini nomornya juga sudah ada. Thank you for today. I hope you enjoy. I hope you understand and good luck. See you next time. Bye.